Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiska Revaspena akan menjelaskan tentang CDM atau konseptual data model. Seperti yang kita tahu, dalam CDM ini kita akan mengidentifikasi hubungan antara model dengan entitasnya. Nah, serta keterkaitan apa saja yang terdapat entitas satu dengan yang lainnya. Sebelum kita mengidentifikasi keterkaitannya, pada proses registrasi IGADES ini, terlebih dahulu kita akan identifikasi atribut serta data type apa saja yang terdapat pada masing-masing entitas dalam proses registrasi ini. Pertama ada entitas registrasi dengan atribut ID registration dan registration period dengan data type bertipe integer dan date. Lalu academic subject dengan atribut academic subject code, academic subject name, credit, period, serta data type-nya masing-masing. Untuk academic subject code itu variable characters dengan 100 karakter, academic subject name dengan variable karakter sama 100, credit integer, dan period itu date. Lalu untuk lecturer itu ada atribut lecturer ID yang terdiri dari lecturer name, subject, dan lecturer type. Data type-nya itu masing-masing integer untuk lecturer ID, dan untuk name, subject, dan type dari lecturer masing-masing variabel karakter dengan 100 karakter. Lalu untuk student itu ada student ID, student name, dan studi program. Masing-masing data type-nya yaitu untuk student ID bertipe integer, untuk student name dan studi program memakai data type variable character 100 karakter. Lalu untuk approval itu ada atribut ID approval dan atribut status. Masing-masing untuk ID approval itu berdata type integer dan status boolean. Lalu untuk relationship-nya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, setelah tadi dijelaskan identifikasi dari CDM, ada pemeriksaan dari untuk cek model. Dengan cek model ini untuk berfungsi untuk memeriksa apakah ada yang salah dari bagan atau diagram yang telah dibuat. Dengan cara tadi harus diceklis semua. Setelah itu ditekan OK. Dan ada hasilnya yaitu 0 error dan 0 warning. Jadi untuk dari CDM sendiri sudah tidak ada kesalahan. Dan untuk selanjutnya dari bagian PDM untuk hubungan lebih lanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudara Bayu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Wardana Putra akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Yang pertama tadi ada Alfiska Revaspena, terus yang kedua ada Irfan Kusuma. Nah, di sini saya akan menjelaskan di PDM-nya itu hubungan antara yang pertama itu hubungan antara registration dan academic subject. Ini dua. Itu digambarkan di relationship 3. Nah, hubungannya itu apa sih? Hubungannya itu antara si kode matkul sama ID registrasinya. Jadi kalau misalkan kita mau daftar itu kan emang di IGRASIAS ini bakal ada ID registrasi sama kode mata kuliah yang akan dipilih. Jadi kita inputin ID registrasi nih, terus inputin kode mata kuliahnya. Setelah itu bakal keluar tuh. Nah, misalkan udah di input semuanya, itu bakal keluar si nama-nama dosennya, ada
Yang pertama tuh yang keluar ID dosennya, terus nanti yang bakal keluar lagi nama dosen di subjek apa, terus tipe dosennya. Itu buat hubungan registrasi ke dosennya. Terus registrasi ke mahasiswanya, dia bakal dapetin kayak NIM kalau berarti di sini tuh student ID. Nah, terus dari mahasiswanya ini dia baru dapat ID approval doang, belum di approve si registrasinya, makanya ada hubungan berkesinambungan sama si approval ini. Nah, terus dari misalkan si mahasiswanya udah dapat ID approval dimasukin, dia bakal ID approval ini bakal kalau misalnya udah di approve bakal ngasih feedback ke mahasiswanya, yaitu student ID. Jadi student ID sama ID approval ini itu saling berkesinambungan. Itu udah semua penjelasan di PDM-nya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.